Oke, Rajang siang sareng sami. Atau kita bahasa Indonesia semangat pagi. Nah, kenapa kita pakai salam semangat pagi? Karena spiritnya kan pagi itu semangat pagi itu semangat yang produktif. Itu idenya dari Jepang. Sebenarnya di Jepang pagi, siang, malam itu selalu Ohayo. Semangat pagi. Ohayo, ya kan? Ya, jadi berada di sini ini seperti reuni buat saya, reuni SMP ya, reuni SMA ya, karena teman SMP ini Pak Susana Yasa ini teman SMP alumni 82, sama Pak Suarsana juga 82, taman SMA 85 apa 86? 85, itu satu reuni sekolah, ya kan? Kemudian juga reuni keluarga, ini misan saya, kami SD kelas 1 sama-sama, adik misan saya, ya, beliau kebetulan peternakan ayam, babi, dan ikan. Nah, ini cocok dengan produk racikannya Pak David. Nah, selain itu juga reuni yang terakhir, reuni perhotelan dulu. Karena Pak Mades Kodana, pemilik tempat ini, kami sama-sama di position dulu. Tidak saja memeras keringat, tapi memeras darah. Sehingga akhirnya kami memutuskan untuk pensiun lebih awal. Gitu. Ya, jadi hari ini luar biasa karena mungkin pertama kali kita langsung masuk desa di mana formulator peracik dari produk-produk unggulan kita tuh ada bersama-sama dengan kita, yaitu Pak David, beliau 2028 ya. Nah, ada juga reuni rekan saya juga Pak Alpon, ini kami sama-sama pernah di dunia pelayanan gereja. Jadi ini seperti reuni komplit gitu. Dan Pak Endro juga teman seperjuangan di dunia usaha juga ya, dan juga sama-sama pelayanan di satu tempat. Jadi ini seperti pulang kampung ya, apalagi ini ada dari Tengkuda, Pulau-Pulau, Cangkep, mana lagi Sangketan, dari 23 yang diundang sampai datang Pandesi 13 50% lebih lah ya, Pandesi, Panpaset. Oh, lihat ada. Ya oke, tidak panjang waktu, saya serahkan waktunya kepada Bapak-bapak, ada gambaran. Nah, yang kedua adalah kita ada di Batu Riti juga ya, di Thompson di Batu Riti. Nah, kedua adalah MNI secara office, secara kantor, secara legal itu berada di Bali. Jadi kita dari Bali, kami baru soft launching tanggal 12 Desember kemarin. Nah, apa yang bisa kita berbagi untuk telur ya, telur omega 9. Nah, sebentar Pak akan menjelaskan secara detail seperti apa. Nah, kedua adalah tadi apa disampaikan oleh Pak Bini bahwa hari ini Pak Presiden pun menyampaikan mengenai ketahanan pangan. Nah, kalau saya nggak tahu di sini kalau Pak Ade misalnya kalau pelihara ayam, BAB ayamnya itu berbau nggak itu? Bau ya. Nah, di vilanya kita itu kan mereka nggak tahu di villa itu ada pelihara ayam. Bahkan telur kita pun hasilnya omega 9. Nanti sebentar kita akan bawa telurnya, Bapak bisa demo, bisa buktikan sendiri. Nah, kemudian apa sih manfaatnya berpaternya? Karena tentu banyak sekali yang akan didapatkan. Saya tadi mungkin nanti terakhir dari tim akan menjelaskan jika bapak-bapak berpartner. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada bapak-bapak karena mengingat waktu mungkin ada sesi tanya jawab nanti. Saya hanya ucapkan menetap di Bali dan sekarang saya sudah bikin KTP di Bali. Jadi saya memang latar belakang saya inovator. Saya sudah 30 tahun berinovasi, membuat produk-produk yang boleh dikatakan produk yang hasil kerja saya sendiri. Saya tidak meniru. Jadi semua produk yang saya buat semua adalah produk yang sudah teruji. Jadi tadi diceritakan tahun 2005 sampai 2000 Agustus di Gorontalo. Saya lihat slogannya adalah provinsi jagung. Tapi saat itu saya keliling Gorontalo nggak ketemu tanaman jagung. Nah, setelah saya cek, tanya sama petani, mereka bilang kami nanam jagung kalau dapat bantuan bibit dari pemerintah. Kalau dapat bantuan bibit, nggak tanam lagi. Nah, jadi saya bilang, wah, Pak Fadel nih selalu mengada-ngada. Kok bikin program tapi petaninya nggak ada yang tanam jagung.
Nah akhirnya 2005 itu bulan Desember saya menetap datang ke Gorontalo. Nah saya tawarkan proposal dengan Pak Fadel, ketemu Pak Fadel 30. Oh iya. Nah ini apa mecahinnya kalau bersemangat gitu ya. Tapi silakan dicium yang mana bedanya. Yang ini yang pakai, yang ini yang dari sini. Ah, ini. Ini dari sini. Ini pasnya sama aja. Banget. Dasar berapa? Paham ini? Ini ada di bawa apa? Bawa apa? Saya bawa apa? Siapa bawa apa? Di kelompok. Tanya. Ini omega 9. Ini omega 1. Jadi banyak orang bicara baru omega 3. Saya bicara omega 9. Ini penjelasannya seperti ini. Nanti akan diangkat begini, nggak jatuh, kuningnya nggak lepas. Nah yang saya punya tadi nanti pecahin lagi. Ini yang tadi terlalu kencang. Ya. Nah ini makan mentah nih bapak-bapak. Tisu basah. Ini saya siapkan sampel kalau ada yang mau coba makan mentah silakan. Kalau ini semua yang nyoba yang orang yang nggak pernah makan telur mentah dan semua jadi ketagihan. Karena apa? Karena umumnya telur ayam broiler atau telur ayam negeri nggak ada yang dimakan mentah, betul? Kalau telur ayam kampung dimakan mentah. Kalau saya sudah biasa makan telur ayam mentah seperti ini. Jadi kalau ini saya biasa. Nah, ini bapak-bapak lihat nih. Jadi telurnya diangkat ya. Nah. Iya, itu omega 9. Dan putihnya, yang putihnya yang buat masker. Yang putihnya yang buat masker. Itu yang bikin masker gitu. Ya, Bang Amis. Enggak, tarik aja angkat. Tarik aja. Kita bawa untuk dipakai dulu. Tarik aja, tarik. Ah. Ya, ayo mari. Nah. Enggak apa-apa, biar tidak saya. Maju dong. Mari, Pak. Enggak apa-apa. Bisa memasuk. Bagus kali ini. Ya, Amis sama sekali. Gimana rasanya? Enak. Enggak ada bagus. Ada rasa agak asin-asin gitu. Iya, ini Pak Pasak nih. Pak, ini dokter hewan beliau nih. Dokter hewan mana? Yang mana? Ini Pak dokter hewan ini. Keren. Ini. Lagi menyamar beliau. yang lagi menyamar nih. Cara buka telurnya beda. Anu taruh. Ada main-main coba. Bisa di ini bisa ya tujuannya buat supaya bahwa kuningnya itu selaput di kuningnya itu kuat sehingga nggak gampang masuk penyakit. Maka saya berani makan ini karena kita uji salmonellanya 0. tapi yang merapisi Tebal. Pecahin. Ya. Gimana rasanya teksturnya? Kental ya? Nah, ke ini ke tangan. Ayo volunteer lah. Kalau kita di Bali biasanya kalau ayam Nggak ada yang berani. Karena apa? Terkenal kalau ayam negeri banyak pakai vaksin, pakai antibiotik. Ya. Ya. Iya. Tahu nggak buat apa? Buat masker. Masker.
Nah, Aibli. Mau sih kalau ulang. Harus diginiin dulu. Boleh langsung dimasuk mulut. Ajang kayaknya pecahan ya masuk. Kan masih. Pecahin di mulut, pecahin. Suri Pak. Oh, tidak apa? Tidak apa. Gimana rasanya? Kayak telur sudah matang. Nah, Ya, mungkin kenapa? ya. Itu karena kualitas telurnya atau biomasa telurnya lebih padat. Nutrisinya lebih tinggi. Ya. Jadi kita bisa produksi sendiri. Dan kita bisa jual. Sekarang ini saya lagi coba untuk perkenalkan di Bali untuk setiap rumah produksi sendiri untuk kebutuhan gizi sendiri. Kenapa? Ya, telur ini ya sangat, karena gini, istri saya itu nggak bisa makan telur beli di pasar, beli di supermarket. Selamat sore Bapak David, sebagai pendekar saya nih petani di sini, sekalian juga peternak Kain. ayam kampung. Ya. Oleh sini aja kemudian. Pak David, ada Gimana rasanya? Pak. Saya mau bertanya nih Ya. Enggak ya? Ya. tentang ayam nih Pak. Ya. Kebetulan ini kemungkinan ini teman-teman ini semua yang di Jogja itu semuanya pelihara ayam Pak. Ya. Ayam kampung tapi ayam untuk bertarung dulu Pak. Untuk pakai taji itu. Wah, jagoan Pak. Apakah untuk obatnya Bapak untuk mendapatkan stamina nanti hasil ayamnya apakah bisa dipakai untuk Nah, mungkin sebelum Oleh kalau omega 3 itu ditentukan oleh dokter Joseph dari PT SIH Sumber Gizi Harapan Jakarta. Dia memproduksi telur omega 3 itu dia sebenarnya menjual ya boleh dikatakan supporting sistemnya dari Jerman. Jadi dia sebagai seorang dokter yang juga ternak ayam itu warisan. Jadi dia bikin pulang dari Jerman, lulus dokter, dia diabetes. Saya diabetes sudah 25 tahun. Ya, saya bikin produk sendiri untuk mengatasi itu. Salah satunya saya makan telur ini. Ya, jadi diabetes saya terkontrol di bawah 200. Ya, dulu 500 Pak. Ya, jadi boleh dikatakan kalau Bapak mau pelihara dan Bapak mau punya brand sendiri untuk ke Pepito, Bapak bikin brand sendiri Pak. Karena saya mau usaha ini adalah usaha masing-masing orang. Jangan usaha karena gini, usaha di Indonesia harus dari ujung sampai ujung, dari hulu sampai hilir, baru untung. Karena apa? Karena yang ngambil di tengah ini yang terlalu banyak porsinya. Betul nggak? Jadi telur di kandang harga 25.000 sekilo, tapi di pasar harganya bisa 30-35.000 sekilo. Kenapa? Mata rantainya. baik, mungkin Pak Bias minta tolong di mobilnya. Nah, tadi Bapak udah dengar apa yang saya oleh Pak David ya. Itu dari sisi urban farming, dari pertanian. Tapi tentu di sini pun kita datang bawa satu kabar yang baik untuk nilai tambah. Nilai tambah dalam arti kalau kita lihat peradaban manusia, ya saya sedikit bergeser ya. Saya yakin kita semua nih pernah tahu apa itu peradaban manusia. Nah, baru dikasih 3 bulan baru dikasih, Januari, Februari, Maret, April baru dia bayar. Selama 3 bulan untung kita di Mopo seperti itu. Nah, TPBC yang keempat adalah bisnis yang berbasis IT yang nggak ada kantor. Contoh kita lihat Traveloka, kita lihat Grab, betul nggak? Bisa nggak orang kaya dari di industri? Kaya sekali. Artinya mulai bergeser. Nah, sore hari ini saya mau membagi apa dari 4 TPBC ini, FNA itu ada di hampir 4-4-nya. Kira-kira Bapak mau tahu nggak? Mau tahu nggak kira-kira? Kurang semangat, berarti kita udah. Mau nggak kira-kira? Mau. Artinya gini Bapak-Bapak, sekali ini saya bilang, saya nggak tahu cocok nggak, dengan Bapak. Tapi Bapak nggak usah khawatir, semua pasti punya WA, betul? Asal mula Pak punya WA, bisa WA langsung bisa kirim foto Pak. Belum kan?
Tapi karena setiap saat buka-buka akhirnya bisa, betul ya? Nah, bisnis FNA ini satu inovasi yang sangat luar biasa, ya, yang di-create salah satu adalah dari Thomson Radio ini, saya bilang bahwa umurnya Pak Thomas 60, dia bilang, saya punya karyawan ratusan orang, tapi saya ingin bagaimana dia punya anak 3 orang dokter semua, menantunya 3 dokter semua, salah satu di rumah sakit di Bali Beach yang Sanur itu loh, yang rumah sakit itu anaknya asisten ketiga. Dia punya klinik dari tempat kita di Pemudaran Non ya. Itu betul-betul bagaimana memikirkan bagaimana kita berdampak. Salah satu Pak David ini adalah formator di FNA. Nah, sekarang saya mau berbagi dengan Bapak adalah bagaimana caranya uang kecil bisa jadi uang besar. Mau nggak tahu nggak? Kalau sekarang kayak Pak Prancis, kemudian ini juga untuk kita walaupun laki, tapi kita perlu perawatan 60 detik aja dari madu hutan. Mungkin Pak David mungkin kalau mau tanya-tanya boleh. Sampai ini fans meja ini untuk bakar segala macam bisa kita pakai. Nah sekarang mungkin Pak Beni saya ya ambil dari Pak Beni akan cerita bagaimana uang. Jadi kalau Pak mau berpartner dengan kita, Pak cukup keluar uang 1 juta, ya, sampai dengan 7 juta aja. Itu modal bisnisnya Pak untuk partner dengan kita. Supaya bagaimana caranya uang 1 juta ini punya nilai tambah tadi bisa dapat ya tambahan dari 5 juta sebulan, ya sampai 50 juta sebulan. Nah kalau memang bapak-bapak masih mau tahu, kita akan jelaskan. Kan begitu ya? Ya. Nah itu aja. Jadi supaya kita punya sumber income. Ketika COVID di China, kita bilang jauh. Benar kan? Kita semua tidak pernah persiapan. Nah ini yang saya bilang dengan bapak-bapak semua bahwa kita mulai berpikir dari sudut pandang yang berbeda. Ketika COVID itu terjadi apa yang terjadi? Satu masker yang 50 harganya bisa 500 ribu. Bisa 1 juta, benar nggak? Dan orang yang bisa lihat peluang waktu itu orangnya ada. Di sisi satu sisi, ya mereka bisa lihat ini seperti nah. Kalau satu ketika, baru-baru ini sekitar 3 sampai 4 bulan mungkin Pak Ade membaca ada satu kota di dunia itu tiba-tiba internet yang indah. Hari ini sekelas Microsoft itu Bill Gates, mereka semuanya lari ke peternakan. David Beckham pemain bola udah lari ke pertanian. Ini ada apa? Kita nggak tahu ya, apakah 2030 atau 2040 terjadi sampai take down internet. Bayangkan uang Anda di bank semua juga bisa narik ya. Ini ngeri loh, serius. Makanya bapak di rumah tetap masih ada uang sedikit. Nah ini kita harus lihat sesuatu yang urban farming. Ya, urban farming ya. Dari tadi Pak David semua dijelaskan tentang urban farming. Nah, konsep pertanian urban farming ini langsung dimentoring oleh Pak David. Ya, contoh kita persiapan 4 hektar untuk itu namanya dana pensiun. Sehingga kita tidak bergantung pada anak seperti Pak pertanyaan tadi. Nah ini kita punya program ada dana pensiun. Kita punya banyak penghasilan. Ini kita siapkan programnya dana pensiun. Jadi ada satu situasi di mana benar-benar kita tidak bisa bekerja, tapi karena sistem ini bekerja untuk kita akan menghasilkan suatu penghasilan yang namanya dana pensiun. Dan dana pensiun kita ini kurang lebih mencapai 1 miliar. Entah kenapa saya ruang tamu saya kan ada di luar di kebun ya. Jadi suami saya itu dia nggak pernah gigit nyamuk, anaknya juga nggak pernah. Padahal kita satu ruangan, ya satu ruangan. Kalau saya selalu digigit nyamuk, itu saya heran. Kemudian saya googling, rupanya karena asam lambung memang. Kemudian saya mencoba produk ini, saya mandi pagi. Kemudian saya berkunjung ke vilanya Pak David ya, karena saya juga ingin melihat bagaimana ternak ayam kampung itu seharian ya, sampai itu hampir kita pulang sore, saya sama sekali nggak beli. Itu luar biasa. Gitu. Juga ini fungsinya macam-macam ya, bukan hanya untuk sampo. Jadi satu botol ini bisa untuk sampo, bisa untuk hair tonic, bisa untuk sabun mandi, bisa untuk lotion, kemudian untuk luka-luka di badan, misalnya kita ada tergores juga bisa dioleskan dengan air batok ini. Kemudian saya juga ada teman dengan kami bernama Bu Maria, tapi Ibu Maria nggak hadir, itu sama. Jadi rambutnya Bu Maria, mohon maaf dia ada botak. Kemudian sempat difoto oleh ada teman kami, itu memang botak kumisnya. Kemudian
memakai herbatop ada pertumbuhan rambutnya. Sebenarnya banyak sih kesaksian seperti itu. Kemudian saya juga pada saat kunjungan ke ke vilanya Pak David, saya mau melihat peternakannya itu mulai dari seharian sampai terakhir pulang itu kita duduk, sama sekali saya nggak digigit nyamuk, kemudian itu sama sekali saya nggak mencium bau. Biasanya kan kalau kotoran ayam itu cukup mengganggu baunya ya. Kadang-kadang kalau saya lewat di jalan itu ada mobil ayam, saya pasti menghindar karena baunya luar biasa seperti itu Pak ya. Tapi kalau di peternakannya itu saya lihat, saya menyaksikan secara langsung sama sekali tidak bau sampai kami pulang. Kami semua yang ada di situ sama sekali tidak mencium bau. Jadi produknya memang luar biasa. Jadi cuman bukan hanya itu saja, semua produknya luar biasa bermanfaat seperti itu. Mungkin bisa saya tambahkan sedikit juga untuk yang stevia-nya. Untuk yang stevia, kalau mungkin bapak-bapak pernah dengar di tempat lain mungkin untuk stevia itu mungkin ada pernah dengar sebelum ini ada stevia juga. Mungkin harganya sedikit berbeda. Cuman yang disampaikan kalau dari tim FNI itu adalah satu tetes untuk salah satu tetes. Tapi ternyata karena saya sendiri pernah mencoba produk stevia di tempat lain, ternyata itu dia perlu 2 tetes. Kalau dari kita sendiri dianjurkan 1 tetes, tapi ternyata karena saya telah mencoba, ternyata bahkan bukan 1 tetes, setengah tetes pun itu sudah manisnya luar biasa. Ya, seperti itu mungkin karena saya juga masih baru yang saya coba produknya seperti itu. Mungkin dari apa yang saya berikan kesan. Stroke itu karena dapat warisan pabrik gula ya. Nah, waktu itu belum ada ini soalnya, gula stevia itu pencegahannya. Ini. Nah, singkat cerita, saya kenal seorang teman dokter dan saya berobat ke sana. Dan pada saat itu beliau memperkenalkan satu produk, ya. Dan saya ajak bergabung. Ayo bro, ini kita tekuni bisnis ini 5 tahun saja, modalnya kecil. Saya berhenti praktek dokter setelah penghasilan saya 1 M per bulan. Waktu itu saya pikir agak-agak ya, kok kayaknya halu kan, betul ya? Nah, tapi karena saya habis stroke tentu lebih fokus ke pemulihan kesehatan, berolahraga, gaya hidup dan lain sebagainya. Dan seiring pandemi lewat, setelah 5 tahun kemudian saya bertemu beliau sudah pensiun praktek dokternya karena penghasilannya sudah minimal 300 sampai 1,2 M. Apa kerjaan beliau sekarang? Eropa dijelajahi, Amerika, Iceland yang nggak kita tahu. Poinnya mungkin bukan itu saja bagi kita, tapi singkat cerita kebebasan finansial. Saya jadi berpikir gini, seandainya pada waktu itu saya tidak fokus kepada proses penyembuhan dan saya ikut bergabung dan betul-betul menekuni bisnis yang dia lakukan, mungkin saya bisa seperti beliau. Saya nggak ada di sini kan, betul kan? Nah, ada satu prinsip mengatakan kesempatan baik tidak datang 2 kali. Tetapi bagi saya Tuhan itu baik. Kesempatan baik itu datang kedua kalinya melalui FNI ini. Dan saya tidak mau kehilangan kesempatan menunggu yang ketiga kali. Makanya saya berkomitmen ketika dikenalkan oleh Pak Alfon, Pak Endro, saya diajak. Saya bagikan informasi itu dengan sahabat saya Pak Susano, sahabat saya Pak Dr. Ewan. Karena beberapa tahun lagi, mungkin setahun depan lagi, saya tidak ingin sendiri mengalami kebebasan finansial, betul enggak? Dan waktu. Dan waktu juga, gitu. Makanya, ya karena Pak Mades Kodano juga karena beberapa bulan lalu beliau mempercayakan proyek ini saya kerjakan, begitu ceritanya. Jadi ya makanya di WA saya tuh Pak Alfon pertama kali, wah ada Palu Gada Enterprise kan gitu kan, Palu cari gua ada gitu. Nah sekarang ini ada Taman FNI. Kalau dulu properti, bangun proyek, apapun bisa. Nah sekarang ada FNI. Nah makanya saya senang sekali kesempatan sore hari ini sambil bereuni dengan teman-teman masa SMP, dengan keluarga saya tadi, Pak Kadek Santo dan Pak Komang, dan juga dengan saudara-saudara baru yang saya temui, saya tuh betul-betul merasa ini juga rumah saya. Asli saya tentu dari Cangkok juga, sama. Jadi Penebok kecamatannya, jadi orang sini kalau boleh dibilang. Jadi seperti itu, jadi saya mengajak saudara-saudara di sini, ya mungkin kesempatan baik seperti ini tidak akan pernah datang lagi di kehidupan teman-teman ya. Nah dengan investasi ya jujur aja kemudian pasar 1 juta itu mungkin seminggu sudah habis, karena kadang-kadang kita ngopi sekali ngopi itu
bisa 100.000 ya, Sabtu Minggu udah habis gitu. Tapi dengan investasi yang dimulai paling kecil tadi itu, ada kemungkinannya itu mengalami pelipat gandaan tadi dibilang. Udah dijelaskan oleh Pak Elfon maupun Bang Billy, prospeknya tuh kita bisa menikmati sampai 1 ember gitu. Bukan 1 ember ikan lele ya lah. Iya, makanya di internal teman-teman salam kami itu kan begini, tapi begini. Nah, ini berapa nih? 4 ember. Ya itulah kira-kira. Oke, terima kasih Pak Alfon atau Pak Anu. Ya itu yang